Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, sahabat ngaos, ngaji dan obrolan santai dimanapun berada. Pada kesempatan yang penuh berkah ini di bulan Ramadan, kita akan mengkaji bersama, bincang-bincang bersama. Kembali lagi dengan Ustadz Fatah Fauzi yang kita undang, kita ajak diskusi bareng. Beliau dari komunitas Single Fillah. Jadi beliau fokus pada mengelola orang-orang yang single yang ingin segera bertemu dengan jodohnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggali bagaimana profil keluarga Islami, bagaimana seorang Muslim ketika dia berkeluarga, dia mendesain keluarganya itu seperti apa. Ustadz Fatah, alhamdulillah kita bisa sharing bersama, bincang-bincang. Ini adalah salah satu pertanyaan yang mungkin sering menjadi pertanyaan masyarakat, sahabat ngaus dimanapun berada. Bagi seorang Muslim, keluarga yang ideal atau keluarga Islam itu yang seperti apa sih? Menurut Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Baik. Keluarga, kalau kami memaknai bahwa adalah satu organisasi terkecil dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, untuk menjadi satu keluarga yang ideal itu harus dipastikan juga, atau di sana sudah ada pemahaman antar orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut, itu posisinya mereka apa dan tugasnya mereka apa. Makanya di dalam Al-Quran Allah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa dalam struktur organisasi keluarga itu suami itu adalah pimpinan keluarga. Ketika struktur ini bisa dijalankan dengan baik, dengan fungsinya juga yang baik juga, maka keluarga ini pun nanti insya Allah akan berjalan menuju keluarga yang ideal. Akan sangat jauh nantinya ketika ternyata organisasi ini pun tidak jelas siapa pemimpin keluarga itu. Coba kita bayangkan ketika ada sekelompok orang yang mereka organisasi tapi nggak jelas siapa pemimpinnya gitu ya. Nggak jelas pemimpinnya siapa yang memutuskan, siapa yang bertanggung jawab. Nggak jelas, itu pasti akan menjadi nantinya ada kelompok orang yang penuh dengan kegaduhan kan gitu. Tetapi ketika kita memahami bahwa keluarga Islam itu adalah sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran tadi, bahwa suami itu adalah pimpinan di dalam keluarga tersebut. Kemudian juga karena seorang suami itu adalah seorang pemimpin, dia mempunyai tanggung jawab penuh. Bahkan di dalam Islam itu memandang bahwa kehidupan berkeluarga itu bukan cuma kebersamaan di dunia kehidupan ini saja, tetapi akan sampai di akhirat kelak. Dan itu salah satu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pimpinan keluarga dan juga orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan lebih jauh. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi di sana di dalam keluarga ini ada satu semangat yang dipimpin oleh pimpinan keluarga tentunya untuk saling menjaga, jangan sampai orang-orang yang ada di dalam organisasi kecil ini, di dalam keluarga ini nantinya ternyata tidak satu visi, tidak satu misi di dalam mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga yang ideal dalam pandangan kita ketika merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an, organisasinya jelas, terus kemudian pun juga di sana fungsi-fungsinya pun memang fungsi bukan cuma sekedar fungsi kehidupan di dunia, tetapi mempunyai satu visi besar untuk sampai ke akhirat kelak. Oh gitu ya. Jadi ini menarik bahwa sahabat ngaus sekalian, karena di dalam Islam itu keluarga itu tidak terlepas dari tujuan individu sebenarnya, atau konteks individu, bahwa setiap individu Muslim itu menjadikan akhirat itu sebagai cita-citanya, sebagai tujuannya, maka semua gerak dalam hidupnya diantaranya adalah hubungan dengan keluarga dia, baik itu ketika dia membina rumah tangga, dia menikah, kemudian mendidik anak dan seterusnya, semuanya ini harus terikat, terbingkai dengan tujuan akhirat. Iya, tujuan ke akhirat. Dan itu lebih detail lagi ketika kita memaknai bahwa
Di dalam keluarga itu tentu banyak sekali ya, ada terdiri dari seorang suami, seorang istri. Ini kalau cuman istrinya cuman satu, tetapi kalau istrinya lebih berarti istrinya lebih dari satu. Terus kemudian anak-anak. Nah, tentu di sini harus ada juga semangat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bagaimana seorang suami coba untuk memastikan bahwa anak-anaknya terdidik dengan baik, diberikan satu bimbingan yang nantinya akan menjadi investasi masa depan. Investasi masa depan yang nantinya akan menolong orang tuanya di akhirat kelak, ataupun juga investasi masa depan untuk peradaban masa depan. Karena pada dasarnya ketika kita bicara tentang keluarga, itu pada dasarnya kita sedang bicara tentang sebuah kawah candra di muka gitu ya. Apa itu? Ya, jadi sebuah apa namanya ya, sumber perubahan peradaban masa depan. Ya, saya coba untuk memahami ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, kemudian tidak diciptakan hanya Nabi Adam sendiri, tetapi kemudian dipasangkan dengan ibunda Hawa. Ya, ya kalau dalam logika sederhana kita, ketika seandainya dunia ini hanya dipimpin oleh Nabi Adam saja, pada waktunya generasinya pun juga akan berakhir. Mungkin umur sekian akan meninggal. Tetapi dengan adanya berpasangan, kemudian ada proses tanasul, keturunan, kemudian keturunan itulah yang nantinya akan mengemban satu tugas untuk meneruskan perjuangan. Artinya untuk meneruskan peradaban. Pada dasarnya dengan seperti itu berarti keluarga itu sebenarnya adalah batu bata awal ketika kita ingin mempunyai satu tujuan perubahan peradaban yang akan datang. Jadi ketika ada seseorang akad nikah, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ketika sudah masuk dalam keluarga, dalam kehidupan berkeluarga, pada dasarnya mereka itulah titik awal mereka nanti akan menyumbangkan satu sumbangan besar dalam peradaban yang akan datang. Karena pada dasarnya orang-orang yang mempengaruhi peradaban itu pada dasarnya adalah anak-anak dari hasil pernikahan-pernikahan yang mungkin 30, 40, 50 tahun sebelum itu. Nah, maka antara peradaban dan pernikahan ini sangatlah dekat. Ketika pernikahan itu dikelola dengan baik, insya Allah nanti akan menyumbangkan orang-orang yang akan mengelola peradaban itu dengan baik juga. Ya Ustaz, barangkali ada satu yang tadi sempat terpikir dalam pikiran saya. Ini kan sesuatu yang ideal ya. Ya. Kadangkala orang berangkat membangun keluarga, atau mungkin sahabat sekalian ada yang saat ini belum menikah atau yang masih tadi single. Kemudian dia bisa meluruskan niat ketika dia akan menikah. Namun ada kasusnya begini Ustaz, seandainya nih ada di antara sahabat ngaos dimanapun berada, mungkin ya, atau di antara kita sahabat-sahabat kita, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk itu. Orang yang memulai menikahnya adalah awalnya tidak ada orientasi ya apapun, dia cuma bilang saya suka sama dia, saya pengen nikah sama dia, ya sudah, artinya bahwa saya ingin membangun rumah tangga dengan dia. Jadi masalah visi akhirat, masalah visi bagaimana keluarga dan semuanya itu semuanya bukan dia tapi memang tidak terpikir. Ya. Ini gimana Ustaz? Langkah yang harus dia lakukan ini padahal dia ini sudah berkeluarga, sudah keturunan udah banyak gitu. Ya. Ya, jadi memang idealnya ketika seseorang memasuki dunia pernikahan, ya sebenarnya ini terkait dengan apa yang kemarin kita diskusikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa perlu ada knowledge-nya itu tadi. Jadi sebelum nikah itu memang sudah diberikan pengetahuan, termasuk visi besar dalam sebuah pernikahan itu apa sebenarnya. Tapi kan ada orang try and error. Try and error ya. Memang kenyataannya dalam kehidupan kita, kadang-kadang untuk memaknai sebuah keluarga itu mereka itu hanya menganggap bahwa ya saya suka, saya cinta, terus kemudian mereka sepakat untuk hidup bersama tanpa ada sebuah tujuan apapun. Ya, ketika ini sudah terjadi, ya tentunya kita berharap akhirnya mereka tahu bahwa pada dasarnya kehidupan kita itu mempunyai satu tujuan besar ke depan. Entah itu tujuan yang sifatnya duniawi ataupun tujuan yang sifatnya ukhrawi. Maka tidak ada
sesuatu yang terlambat kalau memang Ya. bisa kita mulai ya, atau setidaknya kita rubah. Walaupun mungkin pernikahan sudah berjalan 10 tahun, bahkan 15 tahun atau belasan tahun, anak-anaknya sudah mulai remaja begitu. Tetapi ketika kita sadar, maka kita perlu coba untuk mereorientasi, untuk mengembalikan lagi orientasi berkeluarga itu apa. Tentunya ini perlu duduk bersama suami dan istrinya. Karena apa? Orientasi ataupun visi besar ke depan ini akan mewarnai keluarga tersebut. Sebuah keluarga yang memang dibangun dengan visi besar, yaitu untuk mewariskan peradaban yang lebih baik, itu berarti nanti mereka akan mendidik anaknya itu sebagai orang-orang yang nanti mampu untuk memperjuangkan peradaban masa depan. Begitu juga sebuah keluarga yang mempunyai visi bahwa mereka ingin menjadi ahli surga, saling menjaga dengan ikatan keluarga ini tetap taat kepada Allah, mereka pun juga akan bareng-bareng bersama-sama untuk menjaga orang-orang yang ada di dalam keluarga itu tetap taat kepada Allah. Saling menasihati, memberikan pendidikan, suami tidak enggan-enggannya untuk memberikan pendidikan kepada istrinya. Istri pun juga saat-saat tertentu mungkin juga mampu untuk memberikan nasihat kepada suaminya. Anak-anaknya pun juga seperti itu. Jadi orientasi ataupun bahkan visi besar dalam pernikahan itu penting. Bahkan kalau seandainya pun memang sebuah keluarga tanpa ada visi besar, ya itu tadi nantinya perjalanannya. Sebagaimana organisasi lah. Organisasi tidak mempunyai satu tujuan besar, organisasi ini akan Jadi keluarga harus bingung punya narasi, Iya, benar. Ya, harus punya visi, ya, sehingga dia menjadi keluarga yang besar gitu. ya. Karena visi ini nantinya akan menjadi spirit dalam mengelola keluarga tersebut. Ya, ya kita bayangkan andai saja ada seseorang yang mempunyai visi akhirat dalam keluarganya, ya. Maka dia akan melihat ketika ada hal-hal di dalam keluarga yang sedikit sudah mulai agak menyimpang dari rel yang menuju ke akhirat, dia langsung peka dengan hal itu. Termasuk bagaimana pendidikan anaknya. Anaknya akan diarahkan kepada pendidikan-pendidikan yang nantinya akan mengarahkan ke sana. Nah, jadi visi itu penting sekali. Makanya knowledge sebelum pernikahan itu kalau memang bisa disadari itu harusnya diketahui lebih awal. Seperti itu. Tapi ini cukup menarik, Ustaz. Ketika Ustaz sebutkan tentang visi besar satu keluarga yang ini nanti akan berpengaruh terhadap karakter anak, terhadap pendidikan anak. Sahabat Ngaos dimanapun berada, ada satu poin yang sempat terlintas dalam pikiran saya ketika beliau menyebutkan tentang pengaruh visi keluarga yang kemudian berpengaruh terhadap roda rumah tangga itu yang kemudian terus mengalir kepada anak, pendidikan anak. Satu fenomena yang mungkin sering kita temukan di media sosial atau di berita-berita yang beredar, tidak sedikit kasus seorang anak remaja usia muda lah begitu, karena kasus sepele, karena persoalan sederhana kemudian mengakhiri hidupnya. Ini perlu tanda tanya juga ya. Bagaimana mungkin seorang anak yang karena kasus yang sepele begitu, kemudian dia mengakhiri hidupnya, kemudian dia akan memperjuangkan umat manusia, memperjuangkan hak asasi manusia yang ada memperjuangkan negara dan seterusnya. Maka bila kita renungkan juga kalau kita ingin membangun negara kita, kalau kita ingin membangun masyarakat kita, membangun generasi bangsa ini, generasi agama ini, keluarga tidak boleh kita lupakan. Keluarga menjadi basis yang penting, visi keluarga. Nah, inilah yang perlu menjadi evaluasi bagi kita bersama ketika kita banyak menemukan di masyarakat kita, di lingkungan kita, persoalan-persoalan sepele yang kemudian menjadi pertumpahan darah. Persoalan-persoalan sepele kemudian menjadi sebab konflik yang kemudian bisa membesar, yang kemudian akibatnya tidak sederhana. Keluarga menjadi basis, keluarga tempat kita menanamkan visi besar kepada keluarga kita, kepada anak dan keturunan kita. Sahabat Ngaos sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada sesi berikutnya. Bertemu kembali insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.